Di sepanjang garis pantai selatan Jawa yang mistis, di wilayah Cilacap, Jawa Tengah, menjulang sebuah bukit karang yang diselimuti aura misteri tebal, Gunung Srandil. Ia bukanlah gunung berapi megah dengan kawah berasap, atau puncak menantang yang memikat para pendaki. Srandil adalah mercusuar spiritual, sebuah pusat ziarah yang jauh dari gemerlap pariwisata, namun selalu ramai dikunjungi oleh mereka yang membawa berbagai niat. Dari pencari berkah hingga pengejar kekayaan instan, melalui jalur yang paling gelap dan terlarang. Sejak berabad-abad silam, Gunung Srandil telah dipercaya sebagai tempat bersemayamnya arwah leluhur sakti, para wali, dan gerbang menuju dimensi lain yang tak kasat mata. Kisah-kisah tentang petapa-petapa suci yang mencapai kesempurnaan batin di sana, atau para raja Jawa yang mencari wangsit dan petunjuk ilahi, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas mistisnya. Srandil adalah tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi sangat tipis, sebuah tempat yang menuntut penghormatan dan kehati-hatian. Namun, seiring berjalannya waktu, seiring dengan pudarnya nilai-nilai luhur dan semakin mendesaknya kebutuhan duniawi, Srandil perlahan juga dikenal sebagai sarang praktik pesugihan, sebuah perjanjian hitam dengan entitas gaib demi kekayaan yang melimpah ruah. Dengan harga yang tak terbayangkan, malam di Srandil memiliki sensasi yang berbeda. Udara lembab khas pantai selatan bercampur dengan aroma pekat kemenyan, bunga kantil, dan melati yang menyeruak dari setiap sudut, seolah melapisi seluruh bukit itu dengan selubung gaib. Langkah kaki para peziarah yang memanjat anak tangga batu, sebagian dengan mata nanar, wajah pucat, dan raut putus asa, seolah tak pernah putus. Mereka datang dari berbagai penjuru negeri, dari kalangan pengusaha yang terpuruk, pedagang yang bangkrut, para pejabat yang haus kekuasaan, hingga orang-orang biasa yang diimpit kemiskinan dan kehilangan harapan. Mereka semua membawa satu asa: mengubah nasib secepat mungkin, tak peduli betapa mengerikan harga yang harus dibayar. Di antara rimbunnya pepohonan tua yang merunduk, tersembunyi goa-goa kecil dan petilasan-petilasan kuno yang konon menjadi pintu gerbang bagi para pencari pesugihan. Salah satu yang paling terkenal adalah makam Mbah Kuncung atau petilasan Pangeran Purbaya, sosok legendaris yang dihormati sekaligus ditakuti. Di bawah remangnya cahaya obor yang berkedip-kedip dan mantra-mantra kuno yang dibisikkan oleh juru kunci para penjaga tradisi sekaligus penuntun jalan hitam perjanjian. Perjanjian gelap itu seringkali dirajut. Prosesnya bukan sekadar ritual biasa. Ia adalah pertaruhan jiwa, sebuah pengorbanan yang mendalam. Para calon pelaku pesugihan harus menjalani serangkaian tirakat berat yang menguras fisik dan mental. Mereka harus bermeditasi di tengah malam buta, sendirian, di lokasi-lokasi angker yang seringkali diyakini sebagai tempat berkumpulnya makhluk-makhluk halus. Ada pula yang harus mandi kembang 7 rupa di sendang-sendang keramat yang airnya sedingin es, dalam ritual penyucian yang juga bertujuan membuka indera mereka agar peka terhadap keberadaan dunia lain, mempersiapkan diri untuk bertatap muka dengan entitas yang akan mereka jadikan sekutu. Semua ini dilakukan untuk mematahkan kehendak diri dan tunduk sepenuhnya pada kekuatan yang akan mereka panggil. Ketika malam puncak tiba, suasana di makam atau goa tertentu akan mencapai puncaknya. Sang juru kunci dengan wajah tanpa ekspresi dan mata yang memancarkan energi aneh akan memimpin dengan mantra-mantra kuno yang menggema pelan namun menusuk, seolah memanggil entitas dari kegelapan terdalam. Asap kemenyan mengepul tebal,
membentuk gumpalan-gumpalan aneh yang menari di udara, menciptakan selubung mistis yang memisahkan mereka dari dunia luar. Sesaji-sesaji berupa makanan lezat, bunga-bunga harum, hingga darah hewan kurban yang masih segar telah disiapkan, diletakkan di atas tampah-tampah anyaman. Para pelaku pesugihan harus fokus penuh menjaga pikiran tetap bersih dari keraguan. Namun dalam hati mereka telah bulat memutuskan untuk menukar sesuatu yang tak ternilai harganya demi kekayaan. Perlahan, di tengah pekatnya malam yang merayap, aura gaib mulai mengental. Udara terasa berat, menekan, seolah oksigen di sekitar mereka berkurang drastis. Aroma wewangian yang semula harum kini bisa berubah menjadi bau amis darah yang menyengat, bau tanah basah yang busuk, atau justru bau harum melati yang sangat kuat hingga menyesakkan napas. Wujudnya bisa bermacam-macam. Ada yang berupa bayangan hitam tinggi besar dengan mata merah menyala. Ada yang seperti sosok kakek tua berjubah serba putih, namun dengan senyum mengerikan, atau bahkan wujud yang jauh lebih abstrak, berbau busuk dan bermanik mata kosong yang terasa menembus jiwa. Entitas inilah yang akan menawarkan bantuan berupa kekayaan berlimpah yang tak terbatas. Namun, setiap tawaran selalu disertai dengan harga yang setimpal, atau bahkan jauh lebih mahal dari yang bisa dibayangkan. Inilah perjanjian hitam itu, sebuah ikrar yang mengikat jiwa. Mereka menuntut tumbal. Yang paling umum dan paling mengerikan adalah tumbal nyawa. Biasanya dari anggota keluarga terdekat. Bisa anak kandung, istri, orang tua, atau kerabat dekat lainnya yang paling dicintai. Tumbal ini tidak selalu diambil secara langsung melalui kekerasan, namun seringkali melalui sakit misterius yang tak bisa didiagnosis atau diobati oleh dokter manapun, perlahan menggerogoti tubuh hingga akhirnya merenggut nyawa. Atau bisa juga melalui kecelakaan-kecelakaan aneh yang tak terduga. Para pelaku pesugihan yang kalap dengan nafsu duniawi, yang terbutakan oleh kilau harta dan keputusasaan, seringkali menyetujui perjanjian mengerikan ini. Mereka mengangguk tanpa suara, menjual masa depan, kedamaian jiwa, bahkan ikatan darah mereka demi tumpukan uang dan harta benda yang seolah datang begitu saja dari langit. Setelah perjanjian disepakati, hidup para pelaku pesugihan memang berubah drastis. Usaha mereka tiba-tiba maju pesat, kekayaan mengalir bagaikan air bah yang tak pernah habis. Mereka membangun rumah-rumah mewah, membeli kendaraan-kendaraan mahal, dan hidup dalam kemewahan yang tak terbayangkan sebelumnya. Mereka mungkin tersenyum di depan umum, bergelimang harta dan pujian, namun jauh di lubuk hati mereka, kedamaian telah sirna. Ketakutan akan janji tumbal akan menghantui setiap detik kehidupan mereka. Setiap anggota keluarga yang sakit, setiap mimpi buruk yang terasa sangat nyata, atau setiap suara aneh di malam hari akan menjadi teror tak berujung. Mereka akan hidup dalam bayang-bayang kegelisahan, selalu mencurigai orang-orang terdekat, selalu dihantui oleh rasa bersalah yang tak terucapkan. Sebuah beban yang lebih berat daripada seluruh harta yang mereka miliki. Tubuh mereka mungkin dihiasi perhiasan emas dan permata, namun jiwa mereka telah terbelenggu dalam kegelapan abadi. Lambat laun, perjanjian itu akan mulai menampakkan dampaknya. Penyakit aneh seringkali menimpa mereka. Ada yang wajahnya berubah menyeramkan, kulitnya kusam dan berkerut secara prematur. Ada yang tubuhnya kurus kering tak beralasan, atau jiwanya perlahan terkikis, menjadi pemarah, egois, dan kehilangan empati terhadap sesama. Ikatan keluarga hancur, persahabatan sejati menghilang,
dan mereka menjadi manusia-manusia kosong yang hanya diisi oleh harta dan ketakutan akan kehilangan segalanya, bahkan nyawa mereka sendiri. Bahkan setelah mereka meninggal, perjanjian hitam itu tak selalu berakhir. Konon, beberapa perjanjian menuntut tumbal secara turun-temurun, menyebabkan anak cucu mereka juga mengalami nasib tragis, penyakit misterius yang berulang, atau kesulitan hidup yang tak berkesudahan, seolah dikutuk oleh dosa leluhur. Warisan kekayaan yang ditinggalkan pun seringkali tak membawa berkah, justru menjadi penyebab kehancuran bagi generasi selanjutnya. Sebuah rantai karma yang tak terputus. Gunung Serandil hingga kini tetap berdiri, kokoh, diselimuti aroma kemenyan dan bisikan-bisikan misterius yang terbawa angin. Ia bukan hanya sebuah bukit di Cilacap, melainkan sebuah monumen peringatan abadi tentang batas tipis antara tradisi spiritual dan praktik ilmu hitam yang merusak. Kisah-kisah tentang pesugihan dan perjanjian hitam di sana menjadi sebuah legenda yang menakutkan, sebuah cerminan sisi gelap manusia yang rela menjual jiwa dan kemanusiaannya demi kekayaan sesaat dan menanggung kutukan yang tak berujung hingga ke liang lahat. Serandil adalah pengingat abadi bahwa tidak semua jalan menuju kekayaan berakhir pada kebahagiaan, dan bahwa harga dari nafsu duniawi terkadang jauh lebih mahal daripada yang bisa dibayangkan, melampaui batas hidup dan mati.